Atensi, segera meluncur. Pemirsa, 3 orang kurir narkoba jenis sabu sebanyak 1 kg berhasil ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun saat melintas di Jalan Lintas Tengah Sumatera. Para pelaku membawa narkoba dari Riau dengan tujuan kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Penangkapan lintas provinsi oleh petugas berawal adanya informasi 3 orang membawa sabu seberat 1 kg dari Provinsi Riau saat melintas Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Berbekal informasi dan ciri-ciri motor yang digunakan para pelaku, polisi menunggu target di Jalan Lintas Tengah Sumatera. Saat melintas, polisi langsung melakukan pengadangan dan melakukan penangkapan para pelaku. 3 pelaku yaitu R, AG, dan N merupakan warga Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti lainnya seperti senjata api rakitan beserta beberapa butir peluru. Kasat Narkoba Polres Sarolangun, AKP Suhendri mengatakan pelaku membawa narkoba jenis sabu dari kurir yang berada di Kabupaten Bungo, Jambi untuk dibawa ke wilayah Lubuk Linggau. Yang 2 tertangkap depan Polres. Yang kurang lebih bibirnya 1 kilo. Ini. Selfie-nya, Pak. Ada selfie-nya? Iya. Dari mana beli selfie? 3 pelaku dan barang bukti telah diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau sedikitnya 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Pantura Pati Rembang antara truk box dan truk tangki. Akibatnya 2 orang yang merupakan kernet dan supir truk box tewas di tempat. Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah truk box dan truk tangki terjadi di Jalan Pantura Pati Rembang, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kejadian terjadi saat truk box melaju dari arah Rembang menuju Pati Kota dan ingin menyalip kendaraan di depannya. Kemudian di saat yang bersamaan, dari arah berlawanan melaju truk tangki hingga tabrakan tidak bisa terhindarkan. Akibat kecelakaan ini, 2 orang yaitu sopir dan kernet truk box tewas di tempat. Sementara sopir truk tangki menjalani perawatan di rumah sakit. Saya nggak begitu lihat persisnya, ya saya lihat usulnya dari sebelah sana itu udah parah. Terus yang helmnya itu udah, kepalanya udah pisah sama boxnya, remek. Tuh. Untuk kronologis awal, sementara KBM box mendahului KBM truk yang tidak diketahui oleh kereta laut kanan dan bertabrakan dengan KBM truk tangki dari arah barat. Untuk sementara korban sudah kami evakuasi dan dibawa ke rumah sakit, dan untuk kendaraan masih kita evakuasi di jalan. Kecelakaan ini juga sempat mengakibatkan tersendatnya arus lalu lintas kendaraan dari arah Pati Rembang maupun sebaliknya. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Diduga karena nafsu, pelajar siswi SMP menjadi korban pemerkosaan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku yang kini ditangkap diketahui sempat menjalin komunikasi selama 1 pekan hingga akhirnya memperkosa korban. MGR, pria berusia 24 tahun, pelaku pemerkosaan terhadap pelajar siswi SMP berusia 14 tahun asal Kabupaten Goa digiring oleh tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Maros, Sulawesi Selatan. Aksi pemerkosaan ini saat korban dan pelaku berduaan. Bahkan pelaku sempat menyekap dan mengancam korban dengan pisau karena korban sempat menolak untuk diajak berhubungan badan. Pelaku ditangkap saat pihak keluarga korban mengetahui aksi bejat tersebut dan mencari pelaku hingga sempat diamuk oleh keluarga lalu diamankan polisi. Telah mengamankan terduga pelaku pemerkosaan yang mana
Polres Maros ini menjemput pelaku yang merupakan telah menjadi korban amukan massa yang kemudian diamankan di Polsek Tamalarea Polres Tabes Makassar. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Polda NTB menegaskan kasus viral seorang disabilitas yang dijadikan tersangka pemerkosaan keliru. Status pelaku di kasus tersebut bukan tersangka pemerkosaan, melainkan tersangka pelecehan seksual. Penetapan tersangka pemerkosaan oleh Polda NTB terhadap pemuda penyandang disabilitas menjadi sorotan publik. Polda NTB menegaskan peristiwa terjadi bukanlah kasus pemerkosaan, melainkan kasus pelecehan seksual. Yang kalau rekan-rekan tahu sempat viral disabilitas yang menjadi tersangka, hari ini kita melakukan rilis. Jadi tindak pidananya adalah bukan pemerkosaan, gitu ya. Jadi bukan pemerkosaan, akan tetapi ini adalah pelecehan seksual fisik. Gitu. Jadi sebuah ini yang berbeda. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB menambahkan penetapan tersangka Agus sudah berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Korban pelecehan seksual mengaku mendapatkan tekanan dari pelaku. Motifnya sama, jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah, sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Sementara itu, Agus sendiri yang ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual dalam kasus ini membantah melakukan perbuatan tersebut. Dirinya merasa dijebak oleh korban atau pelapor. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga meninggal dunia setelah dirawat selama 4 hari di rumah sakit akibat dibakar suaminya sendiri. Penyidik Polresta Kupang Kota menetapkan suaminya sebagai tersangka. Pria pembakar istri kini sudah diamankan di Polresta Kupang Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah membakar istrinya sendiri, meski sempat dirawat namun naas, akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia. Korban yang dibakar kemudian berteriak hingga tetangga datang membantu dan membawa ke rumah sakit. Namun naas nyawa korban tidak dapat tertolong karena luka bakar mencapai 90%. Motif dari suami bakar istri hingga meninggal dunia karena cemburu secara berlebihan dan permasalahan utang, dan saat ini pelaku sudah diamankan dan ditahan di Polresta Kupang Kota. Sepulang dari pencoblosan, kedua pasangan tersangka dan korban berkelahi, bertengkar sampai di rumah, dilanjutkan dengan pertengkaran yang hebat. Tersangka emosi menyiram korban dengan minyak tanah, kemudian disulut oleh api dengan korek api milik tersangka. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, Tim iNews melaporkan. Tak sampai 24 jam polisi berhasil menangkap pembunuh wanita muda EJ di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku tega membunuh karena tak mau tanggung jawab kehamilan korban. Pelaku berinisial MA, warga Galis Bangkalan ini hanya bisa tertunduk lesu saat digiring polisi. Dari hasil pemeriksaan, tersangka MA mengatakan sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, ia dan korban berboncengan sepeda motor ke dukun pijat untuk menggugurkan kandungan korban. Mereka terlibat cekcok terkait pertanggungjawaban tersangka yang sudah menghamili korban. Tersangka pun emosi saat korban mengancam akan mengadukan perbuatannya ke polisi. Langsung diapain? Apanya dulu? Nah, terus korban lari.
Iya, Pak. Terus kamu kejar? Pegang, Pak, sambil bacok. Pak. Pegang? Iya. Terus setelah yang kedua kalinya kamu bacok sebelah mana? Garis-garisnya dari atas, Pak. Dari atas, terus jatuh? Jatuh, Pak. Terus? Setelah jatuh? Dia dulu. Hah? Di Goro, Pak. Dalam posisi menurut peran tersangka ya, mil. Tapi nanti untuk memastikan itu kita kan perlu keterangan dari dokter, ya, bahwa benar-benar atau tidak. Terus di tengah perjalanan korban sama tersangka ini cekcok mulut, ya, terkait masalah yang tadi, ya, mau diapakan ini, nah, cekcok mulut, sehingga di perjalanan tersangka ini memberhentikan motornya. Hamil 3 bulan, meninggal akibat... Usai menjalani otopsi, mahasiswi korban pembunuhan yang dibakar kekasihnya di Bangkalan, Jawa Timur dijemput keluarga. Serta puluhan mahasiswa teman korban di pemulasaran jenazah RSUD Syarifah Hambami Rato, Ebu Bangkalan. Sebelumnya, seorang wanita ditemukan tewas terbakar di sebuah gudang di wilayah Bangkalan, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan polisi, ditemukan luka tusukan pada tubuh korban. Diduga korban merupakan korban pembunuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga terpleset, seorang pemuda di Lumajang, Jawa Timur tercebur ke dalam sumur. Evakuasi berlangsung dramatis karena diameter sumur cukup sempit. Warga desa Tempelor, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang dihebohkan. Seorang pemuda yang terjebur ke dalam sumur sedalam 10 meter. Korban diduga terpeleset saat akan ke kamar mandi hingga terjebak dalam sumur. Warga kemudian meminta pertolongan petugas pemadam kebakaran dan BPBD untuk mengevakuasi korban. Dengan peralatan lengkap, petugas kemudian berusaha mengangkat tubuh korban. Namun petugas sempat kesulitan karena kaki korban terjepit di dasar sumur. Kondisi sumur yang sempit juga sempat menjadi kendala. 1 jam kemudian, korban bisa naik ke permukaan dengan selamat meski kondisinya lemas. Tapi nggak bisa ya? Nggak bisa. Kita minta bantuan petugas ini. Langsung minta bantuan petugas. Itu jatuhnya kenapa itu? Nggak paham saya. Nggak paham. Saya sudah tahu di dalam. Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa petugas ke rumah sakit. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Berdalih tanya alamat 2 bocah perempuan di Cengkareng, Jakarta Barat menjadi korban penculikan. Tunggu informasinya sesaat lagi.